Welcome back to Siput Hutan. Oke, sobatku. Jadi, before we start, this content is brought to you by GNT. Ya, buat kalian semua yang kirim-kirim barang, pastiin kalian menggunakan GNT. Download IPPS-nya seperti ini. Dari IPPS itu, kalian bisa mendapatkan poin yang dapat kalian tukar dengan hadiah langsung. So, don't waste your time. Langsung ambil handphonemu, cari di App Store ada, di Play Store ada, pastiin aplikasinya kalian isi, lalu juga kalian masukin datanya supaya kalian dapatkan poinnya setiap kirim-kirim barang. Check it out. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Ini hari apa nih ya? 22-11, 11-22. Jadi project ini sempat terhambat 3 minggu ya. Sorry to say ya Om. Ini adalah project dari Sultan Tarakan Om Diki. Kenapa kok projectnya terhambat? Kalau kalian tinggal di Surabaya ya, di saat kita ngerjain project ini itu hujannya ngeri banget ya. Jadi karena hujan itu ngeri banget, jadi untuk beberapa hal kita ada kendala di paint job. Waduh, paint job. Ini adalah project Rubicon lagi ya. Jadi kenapa kok Rubicon ya? Karena ini mau dipakai trailing yang ekstrim gitulah sama sobat kita yang ada di Tarakan City, Kalimantan yang dekat sama Malaysia. Wah, jadi hai sobat Malaysia, salam satu remote. Project ini itu menggunakan cat abu-abu layaknya Rubicon beneran. Jadi kode catnya kita samain, kita serahin ke Simon ya. Jadi udah pasti kalian bisa lihat ya, rapi banget. Untuk finishingnya menggunakan finishing doff karena ala-ala mobil adventure gitu ya. Dan yang paling istimewa dan menarik sekali itu bagian hitam ini. Kalau kalian bisa lihat ini nanti lebih dekat ya, lebih jelas. Bagian hitam ini itu menggunakan model kamprot. Ya, kamprot atau raptor atau apalah terserah. Jadi ini adalah kreasi dari tukang cat kita, tukang cat andalan kita, Simon. Jadi bisa kalian lihat Defender ini nanti ya, itu ngedoff bener-bener kayak mobil benerannya, bener-bener kayak areng, tapi tidak meninggalkan residu di tangannya. Jadi clean. Jadi ini mobil memang didesain scale banget sama yang punya. Tetapi jangan salah, scale-nya adalah ekstrim. Jadi bukan mobil daily driver, tapi ini adalah mobil yang ekstrim. Dengan wheelbase yang digunakan 313. Ya, 313. Kit atau rig ini menggunakan sasis dari Cross RC. Ya, jadi Cross RC itu punya keistimewaan dia menyerupai Traxxas tetapi memiliki kelembutan seperti aksial. Jadi fitur-fiturnya Traxxas itu ada, dual speed ada, differential on off itu ada, differential lock atau unlock itu ada. Tetapi kurva dari sasisnya dia itu sangat menyerupai aksial. Untuk ngopreknya, untuk modifikasinya itu enak banget. Dia punya flag yang luar biasa lembut. Seperti apa flagnya? Nanti di tengah-tengah video akan kita tunjukkan. Absen. Depan pakai bumper Stabi ya, karena bumper ini punya segudang macam feature ya, yang mana bumper ini itu enak dibuat naik-naik. Kenapa kok enak dibuat naik-naik? Karena di bagian sini terbuka ya. Jadi kalau kena obstacle itu enak. Yang pertama. Yang kedua, bumper ini mencegah kita dari jatuh ke depan ketika turunan. Kalau di bahasa kalian apa jatuh ke depan itu tulis di kolom komen. Kalau bahasa Surabayanya itu jelungup. Betul ya? Jelungup sama jungkel bedanya apa ya? Jadi kalau kalian menggunakan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa itu spesifik sekali. Intinya jatuh ke depan. Ya. Kayak apa maksudnya? Jadi pada saat turunan, bumper ini bisa menjaga dia sehingga dia tidak jatuh begini. Bumper ini fungsinya seperti itu, sobatku. Oke. Lalu untuk winch ya, 8274 the one and only super quick release ya. Winch ini memang yang pertama kuat. Yang kedua, meningkatkan derajat mobilmu. Ya. Yang ketiga, winch ini itu punya fitur quick release yang lembut sekali. Ya, memang tidak bisa dipungkiri. Tetapi punya satu kekurangan. Tahu kekurangannya apa? Mahal. Nggak usah ngomong mahal cuy sama Sultan. Oke. Jadi bumper udah, winch udah. Lampu
Lampu yang dipergunakan ini adalah menggunakan lampu RGB yang sudah kita kasih cover lensa. Jadi kalau kalian lihat beberapa RGB kalau nempel itu kan agak kurang menarik karena dia itu nggak bisa jadi kayak lampu beneran. Nah, di sini kita bikinin lensa DIY, jadi kayak bener-bener ada reflektornya lagi. Jadi ya agak sedikit tricky, tapi bagus. Nah, bisa kalian lihat. Ini posisi lampu kalau nyala. Lalu ini kalau RGB-nya itu nyala. Ya, jadi RGB-nya multi talented ya. Waduh, hijau, kuning, hijau tua, biru, ice blue ini yang lagi terkenal. Ini warna ungu. Tahu warna ungu itu gara-gara apa? Wakanda Forever. Bener nggak sih? Kan ungu Wakanda. Mamanya juga suka warna ungu. Ini RGB yang cukup meresahkan warga netizen kami. Ini RGB flashing. Ini flashing. Jadi ini hijau lagi. Ini mati semua. Ini nyala lampu seperti biasa. Jadi kita coba hari ini pakai warna merah aja ya. Ya, lalu untuk lampu lainnya kita pakai LED bar di sini ya. LED bar Cinaan yang menurut kami cukup terang dan menarik. Lalu dipadukan dengan modul ya, modul lampu ya. Nanti kalau detailnya bisa kita bikinkan di segmen kelistrikan. Jadi dibahas semua di situ. Oke, bumper udah, win sudah, lampu udah. Terus dia pakai seling ya untuk penambah artikulasi kegantengan. Seling ini paten ya, lock. Jadi kelihatan realistis banget. Lanjut, dia menggunakan hard body ya. Hard body-nya ini adalah hard body Rubicon 313 yang mana tipe yang digunakan adalah pick up. Ya, jadi sebenarnya sama dengan 313 pada umumnya, hanya saja di bagian kursi belakang itu dilepas ya, pintu belakangnya masih ada separuh ya. Lalu diganti oleh sebuah tas box di belakang ini seperti ini. Bedanya apa? Hardtopnya ya, atapnya dia menggunakan atap yang separuh, memang dari sananya sudah ada. Bodi ini cukup menyegarkan kita semua ya, yang pencinta Rubicon karena ya akhirnya ada Rubicon pickup. Orang biasa menyebut seperti itu ya. Jadi cukup menarik, tetapi perlu ada satu hal yang kalian harus pahamin. Bagian sini, ini kan kita pasang plat ya, kita pasang plat bordes, bukan untuk aksi, tetapi untuk holder ya, jadi untuk perkuatan bodi karena konstruksinya sendiri menurut saya itu agak unik ya. Di bagian sini itu agak renggang. Kalau kalian pernah punya bodi ini ya, diangkat di sini sangat bahaya bisa lepas dan tidak disarankan. Oleh karena itu kita bikinkan plat seperti ini yang mana dia akan mengunci bodi itu sehingga bodi itu jadi lebih rigid ya. Seperti ini. Nah, penting halnya itu dipasang karena ya memang agak kurang ya di bagian desain ini. Saya sendiri berusaha mencari solusi, kasih skru itu nggak bisa karena dia itu beberapa bagian dijadiin satu, dikunci sama ceklekan gitu doang. Kalau kita skru bagian di daerah situ itu menurut saya tipis semua dan di skru bisa, tetapi ya nggak awet ya. Kalau nggak awet kan percuma ya. Oleh karena itu kita pakai di sini beberapa baut ya. Kita lihat ini bukan penambah kegantengan ya. Fungsinya ya sebagai perekat struktur bodi di sini. Cuman ya kita potong ya, lalu kita bentuk sehingga bikin mobilnya kelihatan ganteng gitu loh. Nanti ini ribut mahal. Iya. Jadi dia itu kalau nggak direspon, nggak dibelai ya, dia ngomel. Oke, lanjut di bagian belakang. Ini kita akan tunjukkan nanti ketika kita bongkar ya. Ini dicowak di bagian skok supaya skoknya bisa naik. Lalu kita tambahin bordes sehingga dia jadi kayak lift up, sehingga bisa kelihatan rapi banget. Di bagian bumper belakang, bumper yang dipakai adalah bumper KYX ya, karena dia modelnya itu keren banget. Bumper ini sebenarnya ada tempatnya spare tire, tetapi kita copot karena spare tire akan merusak
COG, Center of Gravity. Gua yang ngomongnya cok sekarang ya. Jadi karena Center of Gravity mobil ini itu sudah dihitung baik dan diarahkan ke depan, oleh karena itu jangan ada ban serep. Kalaupun nanti mau ada ban serep, kita akan buatkan tempat ban serep di sini ya. Jadi harus ke depan semua. Tujuannya itu. Nah, kenapa kok bumper ini dipilih? Karena ini adalah bumper dengan CNC mesin yang cukup baik dan dia juga sudah support dengan winch bagian belakang. Jadi, mobil ini punya dua winch depan dan winch belakang. Untuk winch belakang menggunakan servo 360 yang sudah di WP merek DS warna merah. Cakep banget nggak ya? Kalau kalian suka, tulis di kolom komen. Cakep atau nggak cakep. Lanjut. Sebelum kita buka hardbody, kita akan ke detail ya. Detail di sini menggunakan emblem ya. Emblemnya pakai emblem besi dari Rahmat Suhendar seperti biasa, andalan kita. Lalu untuk penambahan detailnya, kita tidak terlalu banyak menambahkan detail. Kita cuma menambahkan stiker dan full sponsor dari kita ya. Jadi ada JNT, ada Oppo, ya itu sponsor dari kita. Terima kasih sponsor. Untuk side plate, sidebar kita nggak pakai ya, kita kasih handrail aja di samping body ini supaya batu nggak direct langsung kena ke body. Sudah saya coba di Denjaka ya, nggak saya pasang sidebar ya, pintunya baret semua. Jadi ini penting banget ya, buat menjaga kemulusan pintu kalian melawan batu-batu yang menghalau kalian. So far ini dari eksterior. Ya, sebelum kita ke interior atau sasis, ya kita akan komentar lagi di bagian velg. Velg menggunakan 1.9 KYX, ya. Velg ini, kalau saya ngomong velg expander. Velg expander ini kita kasih tutupan as ya, karena velg expander ini tidak mendapatkan tutupan as dari sananya. Jadi kita kasih tutupan as seperti ini biar kelihatan manis. Dibalut dengan TSL Super Swamper ukuran 120 dengan bentuk tire kompon Predator ya, yang warna biru. Predator sama G8. Apa bedanya? Nanti bisa kita ulas di sebuah segmen sendiri karena kebetulan kita pakai dua-duanya. Kamu Predator atau G8? Tulis di kolom komen. Bodi ini sendiri seperti biasa sobat. Kalau mau buka ya, bodi ini menggunakan 4 buah magnet, 2 di depan, 2 di bagian belakang dan klip. Magnetnya di mana ya? Nah, ini nih magnetnya. Setelah klipnya dibuka, bodi ini bisa kita angkat. Nah, seperti ini. Saya akan matiin anaknya dulu. Nih, remote andalan ya. Kata kameramen kayak handphone Android. Kata grandpa, apa remote-nya bisa dibuat nelpon? Mapik tapi remote ini. Sekarang kita masuk ke dalam sesuatu yang lebih serius. Ini adalah RC-nya itu sendiri. Bisa kita lihat baterai yang dipergunakan. Ini adalah baterai imut-imut 2200 3S. Kenapa kok anak ini pakai baterai imut-imut? Kenapa anak ini pakai baterai imut-imut? Karena anak ini menggunakan Thor, Son of Odin. Bukan ya? Jangan. Jadi dia menggunakan brushless dari D1RC-X ya, atau collaboration dengan Hobbywing ya. Ini adalah brushless terakhir kami ya yang berhasil diselamatkan oleh Om Diki ya. Jadi dia itu punya kV ya cukup mempesona 1800 ya. Ada yang bilang ke kita 1800 kV itu lambat ya, enaknya 2300. Jadi gini, lambat atau cepat itu tergantung rig kalian masing-masing. Ketika rig kalian itu light transmission atau ngebut dari sononya, contohnya Traxxas, terus Injora, dan yang paling juara, yang paling super ngebut adalah RC4WD. Nggak kelihatan ya? Kelihatan rodanya doang ya? TF2. Jadi beberapa rig itu adalah rig yang ngebut ya. Beda dengan RGT, beda dengan Freeman, ya, beda dengan Axial pada umumnya. Jadi, rig-rig itu mampu mengakomodir kV yang rendah untuk speed yang baik. Ada plus dan ada minus, ya. Itu nanti bisa kita jabarin khusus. Cuman kita harus mengenal
rig kita 1800 di Cross RC ini rasanya sudah mau terbang sob. Apalagi kalian ganti 2300, mungkin terbangnya lebih tinggi. Apalagi kalian ganti 2800, apalagi kalian ganti 3300. Ya, yang saya sebutin tadi itu adalah brushless combo RC Adventure. Di luar itu banyak yang lebih ngebut lagi. Padahal ini kita perlu paham ya, kalau era brushless ya, RC sekarang itu kan arahnya ke brushless. Semakin besar KV semakin ngebut RC betul. Ya, semakin lebih tepatnya gini, semakin besar KV semakin ngebut dinamo betul. Tetapi semakin kecil KV maka akan semakin kuat powerful torsion ya, torsinya itu lebih dapat dari yang KV besar. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin besar KV otomatis semakin tidak lembut dari putaran dinamo itu sendiri, alias cogging ya. Semakin rendah KV maka cogging, atau bukan cogging ya, kalau ini sudah era brushless sekarang itu kan udah FOC ya, jadi nggak ada cogging meskipun nggak pakai sensor. Kalau saya ngomong itu tremor. Semakin kecil KV, tremor akan semakin kecil. Semakin besar KV, tremor akan semakin besar. Semakin S kalian tinggi untuk baterai, tremor juga akan semakin muncul. Semakin rendah sel atau S dari baterai, punch-nya semakin nggak ada. Waduh, jelas sih. Ini adalah statement perpecahan. Jadi gimana ceritanya? Agak sulit ya. Logisnya gimana? Cari RC yang speed, gunakan KV serendah mungkin, pakai baterai, selnya segede mungkin. Mantap. Itu himbauan dari saya ya, yang baru di dunia RC Adventure. Dengan begitu kalian akan mendapatkan grafik yang lebih ke tengah ya kalau menurut saya. Dinamo udah kita bahas, lalu kita lihat servo belok-belok. Steering servo. Steering servo di sini menggunakan DS35 coreless, sobat. Ini adalah servo murah ya, murahan enggak, tapi murah iya. Cepat rusak relatif ya. Tetapi ini adalah servo dengan value for money yang ideal menurut saya. Jadi ini adalah servo bahagia tahun 2022. Ini 2022 ya? 2022. Bener ya, ini 2022. Ya, ini adalah servo bahagia di tahun 2022. Kenapa ya? Karena dia sudah coreless, support high voltage, harga murah seperti harga servo biasa. Oke lah, terus kalau kita ngomong 35, ada yang ngomong nggak real, ada yang ngomong gimana? Itu adalah sebuah satuan yang dibuat bukan berdasarkan kilo yang diangkat, tetapi berdasarkan daya yang dikeluarkan. Jadi cara ngitungnya itu bukan kayak kita ngangkat beban. Itu yang pertama. Yang kedua, ya setiap pengujian, setiap satuan itu punya ukuran sendiri-sendiri. Result may vary, tetapi tidak berbeda. Agak sedikit lain, tetapi tidak berbeda. Jadi ya dimaafkan saja. Toh ini juga murah, meriah, mewah. Bagian depan sudah. Kita lihat sekarang di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kita bisa melihat di sini ada servo winch ya. Servo winch kita kasih roller seperti ini. Untuk tali winch depan dan belakang sudah kita ganti dengan PE assist untuk pancing ya. Dengan ukuran Savik ini, Advance Superline ya. Jadi tali pancing ini 0,38 ya. 50 lb ini ya sekitar 25 sampai 30-an lah kilo ya. Jadi cukup banget. Dia terbuat dari fiber 8 lilitan. Nah, yang paling menarik adalah senar pancing ini mampu terakomodir dengan baik di winch ini dengan ukuran 5 meter. Jadi aman. Kenapa kok harus 5 meter? Ya karena idealnya RC Adventure itu punya winch ya lebih kurang 4 meter ke atas ya. Kalau 2 meter memang kurang panjang. Gak realistis dan lain sebagainya. Iya, ini RC ya. Tetapi 5 meter digunakan untuk memudahkan kita pada saat bermain ya. Ingat, bermain ya. Jadi saya sudah nyoba ya. Kita mulai dari 2 meter, 3 meter pernah ya. 4 meter pernah. Ya paling ideal 5 meter. Cuman kalau 5 meter itu masalahnya tempatnya nggak cukup. Nah, kalau ini sekarang ketemu tali Suvik ini cukup. Nah, jadi ya enak. Loh itu kok masih ada tempat lagi? Jangan ditambahin. Kenapa? Kalau tambah banyak bisa nyelip. Kalau nyelip bongkar winch. Jadi percayalah 5 meter ini ideal banget. Jadi rollernya nggak terlalu penuh ya. Di sini bisa kalian lihat ya, di bagian roller tidak terlalu penuh, di roller belakang juga tidak terlalu penuh, dan ini amazing kalau menurut kita tim Siput Hutan.
Oke, lanjut. Tidak sampai di situ, RC ini juga pakai brem-brem. Ini pakai ESS single ya. ESS-nya kita bikinin bracket ya. Bracket kecil ini kita sebut bracket berdarah. Karena buat tangan saya kena gerinda ya. ESS ini harus digantung di posisi belakang dengan speaker menghadap ke bawah. Kenapa kok gitu? Karena biar air itu tidak nampung, tidak air itu tidak menggenang ya di speaker. Ya kalau dibalik speakernya, airnya akan turun ke bawah. Ya, ESS yang kita gunakan adalah ESS single. Mau pakai ESS double bisa nggak? Bisa. Tapi saran saya single cukup. Dan ESS itu harus dibongkar and fully waterproof sampai ke tombol-tombolnya. Caranya gimana? Kalian bisa menggunakan lem Tianjin, lem B7000 atau lem silikon jika kalian mau ya. Jadi itu adalah cara WP-nya. Nah, WP itu butuh ketelatenan, butuh ketelitian karena WP itu sangat rentan dengan kegagalan. Ya nggak sih? Kalau gagal, ya mati deh. Lanjut, untuk servo yang tidak terlihat secara jelas di bagian sini ya, depan dan belakang. Ini kita menggunakan servo WPL ya. Jadi servo ukuran nanggung ya untuk transmission depan dan untuk diferensial. Servo ini menarik banget karena harga servo ini cukup relatif murah daripada servo mikro yang dipakai di Traxxas karena harganya cukup mehong dan nggak ada kekuatannya. Jadi ya itu adalah dampak kesulitan tersendiri menggunakan Traxxas. Bisa nggak diatasi? Bisa, ganti bracket servo. Tapi kalau ini dia sudah lahir dengan servo yang sangat bagus sekali. Jadi servo JX ini biasa dipakai di MN, dipakai di WPL itulah. Saya sangat recommended kit ini karena kit ini itu mengakomodir orang atau pencinta aksial ya untuk mendapatkan feeling seperti Traxxas karena semuanya smooth banget dan juga pemikiran yang baik ya karena partnya itu juga termasuk nggak mahal-mahal tuntutannya jadi gitu. Kit Cross RC ini sudah lahir dengan plastik reinforce ya, jadi semua plastiknya ini sudah menggunakan reinforce plastik dan sudah pasti enak banget. Kalau kalian lihat di bagian atas-atas ini, nah ini posisi magnetnya. Lalu sekarang kita akan balik anaknya, waduh, seperti ini ya. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbaiki ya. Jadi di sini kita menggunakan aluminium plat ya untuk side plate-nya. Kenapa? Karena dapatnya nggak ada, jadi plastik. Jadi kita bikin aluminium dan kita pasang bracket untuk winch belakang di bagian sini ya. Jadi kita harus menggunakan aluminium. Untuk gardan di sini kita lihat di sini menggunakan gardan portal ya. Memang dari sananya sudah portal, Traxxas banget iya. Sampai kopel-kopelnya pun juga Traxxas banget. Jadi dia pakai two piece ya. Jadi end to end-nya metal semua. Tapi tengahnya ini plastik yang sudah reinforced dan sudah dimodel kayak Gatling gun ya. Gatling gun tahu nggak? Pistolnya Rambo itu yang nah itu. Dengan adanya model Gatling itu, maka daya itu akan lebih konstan dan part itu tidak terlalu disiksa untuk diputar atau berputar ketika menemui sebuah yang namanya itu obstacle. Oke. Lanjut, sekarang kita ngobrolin link ya. Link di sini menggunakan link asli dari Cross RC itu sendiri. Jadi linknya itu udah kuat, cakep banget. Hampir tidak perlu diganti, sobatku. Aman-aman aja. Dari yang paling saya suka ya, Cross RC ini selalu, ya Kak, selalu ya, yang ada di Sipututan, itu rata-rata menggunakan shock metal ya. Jadi shocknya itu asli metal dari sononya dan dia itu punya performa yang luar biasa bagus untuk hard body. Even dia terlahir tidak hard body. Jadi shock ini itu lembut, reboundnya juga enak banget. Jadi hampir dikata tidak ada salahnya sama sekali. Oke, jadi inilah dia Rubicon dari Om Diki yang sudah percayain ke kita. Terima kasih banget Om, udah bangun kit di Sipututan. Semoga kit ini bisa memuaskanmu. Terakhir, bukan yang terakhir, kita pakai biru-biru ini. Biru-biru ini kenapa? Ada apa dengan biru-biru? Biru-biru ini itu adalah receivernya sendiri ya.
receiver dari FlySky itu menggunakan 2 board di dalam receivernya. Jadi itu agak memiliki kesulitan tersendiri buat WP. Disclaimer ya, saya tidak berani menjamin 100% WP akan berhasil di receiver ini. Ada kemungkinan receivernya mati setelah di WP ya. Jadi kita playing safe aja. Kita bungkus dia menggunakan balon dan lalu dikasih kabel tis. Seharusnya ini bisa mengakomodir kita semua dari akhir ya. Harapannya sih nggak mati, dan memang di sini kita nggak ada tempat untuk melakukan box receiver ya, karena ya habis tempatnya, semua sudah compact. Kalau kalian lihat, ini adalah buah pemikiran yang cukup panjang, masak ya, matang pohon lah ya ceritanya ya. Jadi sebelum bikin itu dipikir dulu. Jadi ya memang clean surface di tengah. Kita tidak coak sama sekali di bagian sini ya. Yang kita coak hanya di bagian sini. Kita mempertahankan artikulasi skok supaya dia itu bisa firm. Kita coba anak ini nyala. Ya, saya juga penasaran dengan performanya dia. Nanti kita akan coba jalan di luar. Remote nggak direview di konten ini ya. Ini sudah cukup panjang. Betul ya? Nanti tunggu remote-nya kita datang ya. Kalau remote kita datang, baru kita WP. Ya, maaf Om Diki, bukan saya nggak mau nge-WP ini nih. Resikonya tinggi Om. Kalau berhasil, ya dikirim lagi. Iya, maksud saya gitu. Jadi, ya saya sudah sering kok jadi tumbalnya si Pututan. Jadi ya biasa aja. Nyalain remote dulu. Oh, waduh, terus kita nyalain anaknya. Nah, terus kita tutup dia. Terus kita pasang body clip. Dah selesai. Jadi simple as that. Banting-banting. Aman, skopnya mantap. Oke, jadi di sini kita coba soundnya ya. Kenapa kok kita ngeliat gitu aja bahagia ya? Ya, semua fitur kepake ya. Jadi yang kita pakai receivernya dia yang 8 channel ya. Jadi winch depan, winch belakang, lampu depan, lampu atas, lampu bawah semua kepake ya. Terus diferensial. Jadi kepake juga ya. Yang nggak kepake ini, 2 ini. Jadi bisa kalian lihat semua settingannya ada di sini. Kalau ada yang tanya, ini adalah FlySky Noble Pro ya, yang termulia, Noble ya, yang terhormat lah, Noble Pro ya. Jadi ini adalah FlySky Noble. Ini adalah FlySky termahal hari ini ya. Jadi bedanya NB4 sama NB4 Pro apa? Kalau NB4 Pro itu ada baterai tambahannya, baterainya 4300, ada wireless charging, ya ada cantolan ini yang nggak semua orang pakai sebenarnya, ya. Terus ala-ala Robocop gitu, ada casing aluminiumnya gitu dan lain sebagainya. Seperti itu. Remote ini punya banyak fungsi yang sangat menarik untuk dieksplor buat kalian semua. Oke, jadi kasih nama siapa ini? Ini adalah momen yang paling berharga. Kukulkan. Oke, sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya ya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya. Ya, leave every comment. Jangan langsung di skip karena kita mau coba RC ini di luar. Yang punya udah ACC, jadi mantep. Ini adalah Kukulkan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.